Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Santoso. Saya bertugas di Rumah Sunatan Dr. Madian cabang Bintaro. Saya bekerja di sini sudah sekitar 12 tahun lah kira-kira. Kalau untuk batasan usia sebenarnya tidak ada ya. Bahkan dari 0 bulan pun baik itu anak laki-laki atau perempuan tidak masalah untuk disunat. Banyak pasien-pasien saya sekedar informasi, banyak pasien-pasien saya tinggal di luar negeri, baik itu di US atau di Eropa, pulang ke Indonesia untuk sunat. Mereka mengatakan salah satu checklist pasien itu saat baru lahir di sana ya, itu adalah orang tua ditawarkan mau langsung sunat atau tidak. Jadi artinya dan banyak jurnal-jurnal yang menyebutkan tidak ada batasan usia untuk sunat pada anak laki-laki maupun perempuan, terutama anak laki-laki ya. Fungsi sunat itu yang utama untuk kesehatan ya. Untuk kita yang beragama muslim itu kan termasuk sunnah yang dicontohkan oleh Nabi, sunnah muakkad. Banyak bahkan menyebutkan itu wajib. Tapi kalau secara umum fungsi sunat itu adalah untuk kesehatan. Karena anak yang disunat dengan yang tidak disunat, proses pertumbuhannya bisa dibilang akan berbeda. Karena anak yang tidak disunat dia ada gangguan kesehatan, misalnya ada penyempitan lubang keluar kencing, nanti pertumbuhannya akan terganggu dibandingkan anak yang disunat. Seperti itu. Ada perbedaannya. Kalau untuk sunat laki-laki, ada bagian kulit yang dibuang, yang disebut dengan prepusiumnya atau kulupnya. Nah, tapi nggak dibuang semua, hanya sebagian penutup kepala penis saja yang dibuang. Itu sunat laki-laki tekniknya ya. Tapi kalau untuk sunat perempuan, dia hanya membuat sayatan kecil. Jadi tidak membuang organ dari wanita tersebut atau anak perempuan tersebut. Resiko setiap tindakan bedah pasti ada resiko. Resiko biasanya yang sering muncul adalah bleeding. Bisa juga terjadi pada pasien-pasien itu demam atau gangguan pipis, itu bisa. Tapi resikonya tidak sampai menyebabkan pasien itu masuk ke rumah sakit. Baik, untuk di Rumah Sunatan Dr. Madian, kita menggunakan saat ini anestesinya dengan tanpa jarum suntik, yang disebut dengan free needle injection atau comfort in. Jadi alat kita itu sifatnya disposable, sekali pakai buang dan tanpa jarum suntik, sehingga anak lebih tidak merasa sakit, lebih nyaman, dan proses biusnya pun juga lebih cepat dibandingkan kalau kita pakai jarum suntik yang konvensional. Jadi di Rumah Sunat Dr. Madian itu kita selalu mengikuti perkembangan dari device yang ada. Jadi perkembangan device itu selalu sifatnya selalu berkembang setiap tahun ya Mbak. Dulu kita mengenal yang namanya konvensional, sunat yang biasa, dijahit, dipotong, dijahit. Kemudian menggunakan laser atau electric cauter, kalau Islamnya laser, tapi di Islam medisnya electric cauter, tapi tetap dijahit. Nah, kita di Rumah Sunat Dr. Madian selalu update istilahnya, metode-metode sunat terbaru atau device-device terbaru apa yang ada. Di sini kita metode sunat modern istilahnya, kita menggunakan yang utama adalah dengan klem yang disebut dengan Madian Klem. Madian Klem ini produk original dari Rumah Sunatan Dr. Madian. Kita di sini di Rumah Sunat Dr. Madian pasca sunat itu memberikan informasi yang sedetail dan sejelas mungkin kepada orang tua. Yang utama itu adalah kita harus menjelaskan bahwa pasca sunat tindakan bedah pasti akan ada rasa nyeri, tapi tiap anak berbeda-beda ambang nyerinya. Ada yang rewel, ada juga yang tidak rewel. Tapi kita informasikan bahwa ini semua normal, asalkan tidak ada bleeding, pasiennya bisa pipis seperti biasa, itu semua normal. Rasa nyeri itu sifatnya subjektif, tiap anak berbeda-beda. Nah, antisipasi dari kita gimana? Kita sekarang menggunakan obat, kita tetap memberikan pada pasien itu obat nyeri yang sifatnya standar pasien pasca bedah. Yang kedua, kita juga bisa memberikan obat tambahan yang dimasukkan lewat dubur yang disebut dengan suppositoria yang tujuannya untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman terutama pada hari pertama pasca sunat. Perawatan lain kita tetap
menjelaskan ke orang tua untuk selalu membersihkan area luka atau area penisnya, terutama di dalam tabung dari Mahdian Clamp, supaya tetap terjaga kebersihan, supaya tidak lembab, dan proses pemulihan pun jadi lebih cepat. Sunat gemuk pasti berbeda dengan sunat biasa ya. Kenapa? Karena memang ada penanganan khusus. Kita di Rumah Sunat Dr. Mahdian punya center khusus untuk anak gemuk. Tapi tidak dikerjakan di sini. Kita punya center di beberapa cabang, di cabang Jati Asih dan cabang Mampang Perapatan. Karena memang penanganan sunat gemuk itu berbeda dengan sunat biasa, dan kita dari manajemen Rumah Sunat Dr. Mahdian memutuskan bahwa sunat gemuk harus ditangani oleh dokter yang profesional dan memang pengalaman untuk sunat gemuk, yang biasa kita menggunakan dokter bedah ya. Di Rumah Sunat Dr. Mahdian kita punya range sunat itu antara 1,9 sampai 3,6 tergantung dari metode. Jadi kalau produk unggulan kita kan dengan Mahdian Clamp ya. Yang terbaru tadi juga kita menggunakan metode gun stapler, dan juga kita sekarang melayani sunatan panggilan ke rumah atau yang disebut dengan house call. Nah, jadi kisarannya antara 1,9 sampai dengan 3,6. Oke, jadi pertama yang khas dari Rumah Sunat Dr. Mahdian adalah kita memiliki namanya circumcision kit. Jadi ini alat sunat sekali pakai. Tiap anak yang mau sunat pasti diberikan ini. Dan ini di dalamnya sudah ada untuk toolsnya ya, contohnya termasuk pisau bedahnya, kemudian handscoon atau sarung tangan bedah, dan duk istilahnya, duk untuk tindakan operasi. Jadi dan ini sifatnya disposable. Kemudian di sini kita juga ada tools. Sebelum toolsnya mungkin saya ceritakan dulu ya semuanya. Ini namanya Comfort In. Alatnya seperti ini. Ini disebut dengan anestesi tanpa jarum, Comfort In atau free needle injection. Nah, tadi alat ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, ini alatnya. Kemudian ada nozzle-nya. Nozzle ini sekali pakai buang. Ini kokangnya, dan ini yang sudah terisi. Jadi sifatnya sangat higienis, steril, dan tadi untuk menghindari terjadinya infeksi silang pada pasien, kita sifatnya disposable nozzle ini. Ya. Kita juga ada device yang, karena ini sifatnya kita membicarakan sunat modern, kita ada device yang pertama itu adalah Mahdian Clamp. Mahdian Clamp ini kita ada berbagai ukuran, dari mulai yang paling kecil untuk baby sampai dengan usia remaja. Untuk usia remaja, untuk sekitar usia 13 atau 14 tahun. Dan ini juga sifatnya disposable, sekali pakai buang. Kita sangat-sangat ingin membuat pasien itu keadaannya adalah seperti di rumah sakit standarnya. Tidak ada infeksi silang antar pasien, maka kita menciptakan alat, atau Dr. Mahdian ini menciptakan alat yang disebut Mahdian Clamp, dan ini penggunaannya sekali pakai buang atau disposable ya. Kemudian metode terbaru yang sifatnya sunat modern juga, kita ada namanya stapler. Ini gun stapler. Ini digunakan bisa dari kecil, dari baby juga bisa, sampai dengan dewasa. Gun stapler ini sifatnya juga disposable, sekali pakai buang, tidak digunakan kepada pasien lain. Dan ini memang diperuntukkan utamanya untuk pasien-pasien dewasa, tapi tidak menutup untuk pasien-pasien yang anak-anak atau baby juga nggak masalah, bisa, tergantung dari pasien pengennya menggunakan metode yang mana ya. Kemudian kita juga memiliki ini yang utama untuk perawatan pasca khitannya, yang disebut dengan KPPK atau kit perawatan pasca khitan. Jadi seperti ini tools dari Rumah Sunat Dr. Mahdian. Halo, nama saya Haris. Saya dari BSD tinggalnya. Ini sekarang saya lagi ada di Rumah Sunat Dr. Mahdian bersama ponakan saya, Al. Hai, dadah. Rumah sunat ini pertamanya, jadi pas saya mau rencana pengen sunatin ponakan, jadi saya browsing lah di Google gitu kan. Terus di Google saya lihat ada metode baru untuk sunatin anak zaman sekarang. Jadi setelah itu saya buka, ternyata masuk ke dalam websitenya Rumah Sunat Dr. Mahdian. Terus di dalamnya saya baca-baca, ternyata
metode anak sekarang beda banget sama zaman saya. Jadi semuanya tuh serba easy anak gitu. Kesannya bisa dilihat dari anaknya tanpa ada air mata. Dia santai banget. Terus juga yang saya nggak nyangka prosesnya benar-benar cepet banget gitu. Cuman makan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Setelahnya tahu-tahu udah selesai. Anaknya justru yang nanya, ini udah selesai apa belum? Ternyata udahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tin Winarko. Saya selaku Head Marketing Communication dari Mahdian Group. Rumah Sunat Dr. Mahdian ini berdiri sejak Desember tahun 2006. Jadi bisa kalau dihitung sekitar udah 14 tahun Rumah Sunat Dr. Mahdian ini berdiri. Didirikan oleh Dr. Mahdian Nur Nasution. Rumah Sunat Dr. Mahdian ini menyediakan berbagai metode atau layanan yang memang tidak dimiliki oleh klinik rumah sunat yang lain. Seperti misalnya kami punya emergency call 24 jam, arena bermain, kemudian pasien-pasien juga dilengkapi dengan VR. Selain fasilitas yang kita tawarkan demi kenyamanan anak-anak, seperti anak-anak bisa menikmati layanan sunat itu sambil menonton video game gitu ya, kemudian kita sediakan iPad, bahkan juga ada VR gitu. Nah, selama pandemi ini Rumah Sunat juga menyediakan layanan sunat di rumah gitu. Nah, ini saat ini merupakan layanan primadona sih di kami. Dari semua cabang-cabang yang ada, kami menyediakan layanan sunat di rumah ini, yang tentunya bisa menghadirkan salah satu layanan yang memberikan kenyamanan buat para orang tua yang khawatir membawa anaknya keluar rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.